Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بديع يا 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 بديع حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Mari kita berdiri sama-sama, maju-maju, jangan jauh-jauh. Pak sini Pak, depan Pak, dekat kamera Pak. Iya. Talal badru alaina min saniyatil wada. Maju Pak. Wajaba syukru alaina. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Duduk, jangan mundur. Lemah banget turun di belakang. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin.
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kalau dia bangun tidur hatinya bersih, nggak ada tuh apa namanya di dalam hatinya prasangka buruk sama orang, prasangka jelek sama orang, insya Allah hari itu hidupnya bahagia. Apalagi udah umur 40 ke atas. Kalau Habib sih masih 17 ya. Percaya aja deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau udah umur 40, aduh jangan banyak musuh. Kenapa? Kalau udah umur 40, kaki kanan di bumi, kaki kiri udah di kuburan. Iya, nah ibu umurnya berapa nih? Hah? 75. Sama sama umi saya 79. Umi saya 79. Tapi ibu ada keluhan enggak? Soalnya Habib dokter nih. Sekarang sendi. Oh sendi, lutut, suntik. Ibu ke dokter mana? RSPAD apa? Dokter di pasar dulu. Suntik bu. Kalau dengkul disuntik, insya Allah ibu nanti seperti umur 17 lagi. Iya. Ya suka suntik dong. Hah? Suka suntik. Suntik. Tapi suntikan macam-macam bu. Dipol suntiknya. Iya tahu Habib. Iya. Bukan di pipi suntiknya, bukan. Di dengkul. Suntik bu, bagus bu. Ya, mau ada keluhan sedikit apa? Insya Allah. Ya, ini bapak umur berapa nih yang ini? Pak nih ya. Umurnya 68, masya Allah. Jadi kalau dibalik sama abah saya, beliau 68, abah 67. Abah dulu angkatan udara, abah saya angkatan udara. Udah lama pensiun, udah hampir ada 20 tahun atau 25 tahun abah. Ya, nggak ada keluhannya. Ada keluhan nggak? Ada. Apa tuh? Gula. Oh gula. Ya. Ya. Kenapa Habib nanya begini? Kemarin saya nganterin abah saya nyuntik dengkul. Ada kemarin saya umroh sama salah satu orang, umurnya 97. Ibu-ibu, 12 tahun yang lalu saya nengokin di rumah sakit. Saya nengokin di rumah sakit hampir 1 bulan di rumah sakit. Itu 1 bulan di rumah sakit habis 5 miliar. Rumah sakit yang mahal dekat apa namanya, dekat Monas itu, dekat apa stasiun CCTV kan, CCTV apa bukan MMC, bukan MMC itu radio apa namanya, televisi apa tuh, SCTV, samping SCTV. Hah? Bukan seruan, bukan. Emang mahal, orang kaya semua di situ. Akhirnya kata dokter bilang apa? Dokter bilang ini udah nggak ada harapan lagi. Saya waktu itu sama Ustadz Arif bin Ilham, ada beberapa kiai di situ. Udah, kata Ustadz Arif bin Ilham, yuk kita baca Yasin aja deh, baca Asmaul Husna, kita baca Yasin 3 kali. Subhanallah, tangannya bergerak. Pokoknya yang ada keluhan-keluhan baca aja Quran. Anda nggak bisa baca Quran, baca surat Al-Fatihah. Karena Al-Quran huwa syifa'u wa rahmah. Al-Quran itu adalah penyembuh. Akhirnya udah, lagi dalam keadaan dia bergerak tuh, tangannya tuh
matanya dibuka, dokter kebingungan. Saya kasih tasbih. Habis saya kasih tasbih, subhanallah, hampir 12 tahun saya tidak ketemu. Baru kemarin umroh ketemu di bandara, dia bilang, Habib jalan luar biasa. Itu dia pegang, Habib ini tasbihnya yang dari Habib nih, 12 tahun. Saya bilang kok, panggilnya kan nenek. Kok nenek? Masya Allah, sehat sekali, luar biasa, Masya Allah, subhanallah. Ya Habib, alhamdulillah berkat doa semuanya, alhamdulillah saya sehat. Nah, saya tanya kenapa kok bisa seperti ini? Akhirnya saya tanya dia berobat di Malaysia, di Penang. Ada rumah sakit di Penang sana. Itu disuntik, Bu. Dengkulnya satu suntikan 100 juta. Nih, bingung kan? Enakan beli cendol. Berarti kalau 200 juta. Ayo, jangan pernah takut. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Apa dalam Al-Quran? Apabila kamu sakit, aku yang nyembuhin. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Kau takut? Wah, bapak divonis, bapak ini gula, bapak jantung, ini dan sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan semuanya kepada Allah. Insya Allah pulang dari sini semuanya sembuh sakitnya. Yang nonton live streaming sembuh penyakitnya. Tapi ikhtiar, tetap kita harus ke dokter atau kita ke tabib. Kemarin saya ditelepon sama saya punya jamaah di Banten. Itu kalau berobat sama dia tabib nih, tapi dia dokter S3. Paginya di Indonesia, sorenya udah di Singapura. Ngajar di Singapura, di Universitas Kedokteran. Tapi dia nggak mau jadi dosen, dia jadi tabib. Dan dia nggak mau di puskesmas ataupun di rumah sakit, enggak. Di rumah dia buka. Namanya Dokter Bagus. Kemarin telepon saya, undang ceramah. Tanggal 19 nanti di Banten saya ceramah. Itu tiap bulan beliau mengadakan zikir, yang hadir sekitar 2000. Namanya Dokter Tabib, Dokter Bagus. Waktu itu haji sama saya 2019, Dokter Bagus. Itu semua imam Masjidil Haram, imam di Mekah, imam di Madinah, imam nih yang jadi imam, itu berobat sama beliau. Dan kalau berobat sama beliau ini tahadus minimal ya, karena semua yang menyembuhkan Allah, tapi Allah memberikan perantara. Ini sama dia nih, seperti itu. Itu ngantri 3 bulan baru bisa ke Dokter Bagus. Saya bilang, Dok, nanti saya bawa abah saya nih sama kakak saya kan stroke ya, udah hampir 1,5 tahun, umurnya 57 ya. Udah, kata Dokter Bagus, nggak usah ngantri-ngantri Habib, WA saya saja, Habib mau datang hari apa. Itu yang datang pejabat-pejabat, luar biasa, Masya Allah. Allah kasih kelebihan sama manusia ya. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi kita disyariatkan, kalau Anda sakit, ambil air aja, air putih. Ambil air putih, bacain surat Al-Fatihah, bacain sholawat. Nah, disembur. Sembur aja. Iya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bacaan Al-Fatihah dulu. Terus lagi selawat, sembur aja. Udah. Suruh minum, atau diri kita, atau anak kita, atau istri sering ngomel-ngomel, bapak baca Al-Fatihah. Lengkap kan? Tapi insya Allah istri yang ada di sini ini semua insya Allah istri bidadari surga. Yang nggak amin nggak surga. Ayo kita lihat fikih. Ya, jangan pernah takut ya Pak sama penyakit. Bapak Ibu,
Jangan, hati-hati. Saya tanya sama dokter kemarin di RSPAD, ya RSPAD kemarin, alhamdulillah Abah dapat ruangan VVIP. Jadi setiap periksa di sana, karena Habib ngajar di sana Pak, di Masjid Asy-Syifa 2 bulan sekali, dan khutbah Jumat di sana saya di RSPAD. Ya, alhamdulillah kita dapat ruangan VVIP, ya, karena yang jadi ketua masjid, ya takmir masjid, DKM masjid, itu ketua di RSPAD. Nah, jadi kita alhamdulillah diberikan kemudahan. Mudah-mudahan insya Allah para dokter, para pengurus yang ada di rumah sakit, di puskesmas, dimanapun berada, para tabib dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu takut ya sama penyakit? Jangan pernah takut. Kita cari obatnya. Ya, kalau memang ibu misalnya, jangan ngandelin orang, mana anak-anak gue kok gak ada yang datang. Jangan. Anak datang alhamdulillah, nggak datang kita cubit. Itu aja udah. Halaman berapa? Ada yang apa? Hah? 79. Benar 79. Bu Haji Nurjana ditandain dia tuh. Bu Haji nggak ada tanda ya. Ya Allah, kayak kemana ya punya? Hah? Oh benar 79. Ayo. 79 apa 97? Ada yang mau nanya nggak tentang apa yang Habib terangkan tadi? Ya, baik. Ini kita agak cepat. Syarat Al-Fatihah. Syarat Al-Fatihah. Syurutul Fatihah. Syarat Al-Fatihah itu ada 10. Habib baca dulu ya, nanti dibaca oleh istri Bapak Juana ya. Nanti terjemahannya dibaca sama istrinya. Syarat Al-Fatihah yang nggak bawa buku didengarkan, insya Allah bermanfaat dunia wal akhirat. Ini paling penting nih, dari antara halaman 1 sampai halaman terakhir yang paling penting ini. Ini rukun sholat. Rukun sholat. Ayo lanjut. Syarat Al-Fatihah. Syurutul Fatihah asyaratun. At-tartib wal muwalat wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tasdidatiha wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qad al-qira'ati wa qira'atu kulli ayatiha wa minna al-basmalah wa adama lahnil mukhilli bil makna wa antakuna alatal qiyam fil fardi wa ayusmi'a nafsahul qira'ata wa alla yatakhallalaha dzikra janabiyun mohon maaf zikrun ajnabiyun. Silakan dibaca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat membaca surat Al-Fatihah dalam sholat ada 10, yaitu 1. Tertib, 2. Terus menerus, yang ketiga menjaga huruf-hurufnya, 4. Menjaga tasdidnya, 5. Tidak diam atau berhenti dengan jeda panjang atau pendek dengan maksud memotong kalimat, 6. Membaca seluruh ayatnya dan di dalamnya termasuk bacaan basmalah, 7. Tidak ada lahnun yang merusak pengertian atau makna, 8. Dilakukan pada saat berdiri dalam sholat fardu, 9. Mendengarkan bacaan pada dirinya sendiri, dan 10. Tidak diselingi dengan berbagai zikir yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, nanti kita latihan baca surat Al-Fatihah karena ini rukun. Kalau salah ini syaratnya, maka salah semua, nggak diterima sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Yuk kita ulang. Syarat membaca Al-Fatihah
dalam sholat ada 10. Yang pertama, tertib urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tertib. Enggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin waladdallin. Kemana lo? Enggak boleh, enggak boleh. Harus tertib. Ini sebenarnya kita nih orang Islam kalau yakin aja, itu surat Al-Fatihah bisa dijadikan azimah. Azimah itu kalau bahasa kita jimat. Ya, apa-apa baca Al-Fatihah, apa-apa baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini rangkuman dari Al-Quran. 30 juz Al-Quran dirangkum ke satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dirangkum lagi menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bismillahirrahmanirrahim dirangkum lagi menjadi Allah. Bismillah, Allah. Allah dirangkum lagi menjadi ba, huruf ba. Nah, maka percaya sama Al-Quran. Saya bingung sama orang-orang Islam, udah dikasih Al-Quran kenapa pada nggak percaya? Yakin dengan surat Al-Fatihah itu Allah berikan kemudahan dari urusan kita semuanya. Amin ya Rabbal. Anak lagi ujian, bacain surat Al-Fatihah. Apa misalnya lagi bisnis, Anda punya bisnis dagangan, sebelum buka Anda baca surat Al-Fatihah. Apalagi suami marah-marah, oh bacain Al-Fatihah biar jomplang. Tahu jomplang? Apa ya? Jungkir balik. Yang kedua, terus menerus. Nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, nggak boleh, kelamaan nggak boleh. Hati-hati. Kecuali memang dia sakit. Nah kalau dia sakit nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sakit jangan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bilang. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau Anda bercanda, batal. Yang ketiga, menjaga huruf-hurufnya. Ini paling susah nih. Menjaga huruf-hurufnya paling susah. Ntar di sini kita latihan baca surat Al-Fatihahnya. Ya. Subhanallah, Al-Quran itu indah, Pak. Nggak ada bacaan yang paling nikmat di atas muka bumi ini kecuali Al-Quran. Iqra'ul Quran, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan datang di depan kamu. Di depan kamu dia akan bersaksi. Syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat kepada kita. Amin. Amin. Ya Rabbal. Nah sekarang kita belanja di warung, tahu-tahu yang jualnya kenal sama kita. Kita dikasih diskon, enak gak? Udah belanja banyak hampir 1 juta. Kata yang punya warungnya, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Tapi mana ya tukangnya? Nggak ada. Itu apa namanya? Yang punya tokonya kayak begitu jangan. Ya, malah ditambahin 1 juta jadi 1.050.000. Ya. Yang keempat, menjaga tasdid-tasdidnya. Tasdid-tasdidnya hati-hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah. Tuh, masuk tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tasdid lagi tuh. Rahmanirrahim. Saya kan udah cerita di sini. Saya udah belajar 6 tahun di pondok pesantren di Jawa Timur, masuk ke Kudus. Ke pondok pesantren di Jepok, di Kudus. Itu baca a'udzubillah itu 2 minggu. Padahal kita udah pesantren 6 tahun. Masuk ke pesantren itu disamakan semuanya 2 minggu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah kalau Pak Kiainya udah bilang, udah cukup, baru beralih ke Bismillahirrahmanirrahim 1 minggu. Itu belum ke Alhamdulillahirabbil alamin atau selanjutnya.
Karena kalau a'udzunya salah, bismillahnya salah, kesananya salah. Kan kita kayaknya nggak sabaran ya kalau Habib ngajarin begitu ya. Ini aja sebulan sekali lama banget ya. Belum apa-apa belum lama aja ya. Kalau giliran nonton ke mall nggak ada capek-capeknya, saya bingung. Iya, ibu-ibunya tuh apa, ayahnya ibunya yang sakit didorong pakai kursi roda ya, refreshing katanya, jalan-jalan katanya. Kalau udah tua jalan-jalannya ke masjid, ke majelis taklim, bukan ke mall. Ntar ke mall dia turun dari kursi roda, naik eskalator, kejepit, mati. Nah, untuk bilang makanya jangan jalan-jalan ke mall. Ini orang tua ajak ziarah kemana? Ke Al-Hawi yang dekat, ziarah-ziarah ulama, kiai-kiai, guru-guru kita. Ini kagak, tiap minggu diajak ke mall. Ya gimana, dia kan udah tua, didorong lagi ya gitu. Kita doain mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ajak kayak begini, ya apa-apa. Duduk di belakang sana pakai kursi roda, nggak jadi masalah. Mau di depan boleh. Gak apa-apa Pak, nggak usah malu. Nggak usah malu. Dudukin di masjid. Kali aja Allah berikan kesembuhan. Alhamdulillah. Insya Allah. Yang kelima, tidak diam atau berhenti dengan jeda panjang atau pendek dengan maksud memotong kalimat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Ini khusus di dalam sholat. Paham ya? Kalau di luar sholat sih nggak ada hukum, artinya terserah Anda. Tapi kalau di dalam sholat nggak boleh seperti itu. Nah juga di dalam sholat, khususnya sholat wajib, itu makruh hukumnya nangis. Khususnya sholat 5 waktu, kecuali sholat sunnah. Kecuali sholat sunnah, lagi sholat tahajud, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Gak apa-apa kalau sholat sunnah Pak, tapi kalau sholat wajib nggak boleh, makruh. Ya kalau Anda jadi imam nangis, jamaahnya kan bingung. Nanti gini orang, kenapa nih digigit semut ini, kali itu yang kecil tuh ya. Semut apa tuh Pak yang kecil tuh? Sakit banget kalau gigit tuh ya. Digigitnya pas lempengan kemaluannya lagi ya. Akhirnya habis selesai, Ustaz kenapa tadi nangis? Sedih banget kelihatannya Ustaz. Apakah Ustaz menghayati bacaan Ustaz? Bukan. Kenapa? Digigit. Terus gak boleh juga lagi atau pendek dengan maksud memotong kalimat, nggak boleh. Terlalu pendek, terlalu cepat juga nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, nggak boleh. Terlalu cepat juga nggak boleh. Selanjutnya yang keenam, membaca seluruh ayatnya di dalamnya, termasuk bacaan basmalah. Tolong dengarkan, wahai imam-imam yang jadi imam, lihat, ini termasuk basmalahnya. Jangan mentang-mentang pulang dari umroh, pulang dari haji, lihat imam di Mekah nggak baca bismillah, di Madinah nggak baca bismillah, tahu-tahu dia jadi imam dalam sholatnya. Yang biasanya di masjid itu pakai bismillah, wah dia jadi imam Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum bingung lah, ini kok pulang dari haji pada berubah ini. Itu mereka yang jadi imam di sana nggak baca bismillah, bukan nggak baca, tapi bisir secara diam-diam. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kalau belajar
Kalau ilmu belum kita tahu, tanya dulu. Kenapa dia nggak baca bismillah? Bukan nggak baca, memang ada disunahkan bisir secara diam, artinya nggak dizahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba deh Anda lihat live streaming Madinah, ya, Masjid Nabawi, live streaming Mekah. Anda dengarkan benar-benar sebelum dia baca surat Al-Fatihah, itu biasanya imam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lihat, kita ikutin aja dulu ya. Membaca seluruh ayatnya di dalamnya termasuk baca basmalah. Yang ketujuh, tidak ada lahnun yang merusak pengertian atau makna. Artinya begini. Contoh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak boleh. Ini merusak arti dan kata. Nggak boleh. Habib, saya dari Jawa Tengah atau Jawa Timur, memang kebiasaan saya seperti itu. Nggak bisa, ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Anda mau dari manapun, mau dari Cina, mau dari Jepang, mau dari manapun, baca Al-Quran ada aturannya. Nah, jadi hati-hati, nggak boleh sembarangan. Kalau dibetulin sama orang, alhamdulillah. Apalagi dibetulin bacaannya, maaf Pak, bukan ngalamin. Apa? Ain alamin. Yang kedelapan, dilakukan pada saat berdiri dalam sholat fardu. Tolong perhatikan, dalam sholat fardu Al-Fatihahnya harus dalam keadaan berdiri. Maka kalau orang yang sholatnya duduk, dia ketika Al-Fatihah berdiri, habis itu duduk kembali. Bahkan menurut ilmu fikih, dia itu nggak boleh langsung duduk, kecuali memang udah dia nggak bisa apa-apa atau duduk di bawah. Sebenarnya orang-orang yang masih bisa jalan, dia itu kalau bisa jangan pakai bangku dulu. Kasih tahu sama beliau. Nah, bagaimana caranya? Kalau dia nggak bisa berdiri, misalnya nggak bisa berdiri, itu cukup Anda seperti ini. Allahu Akbar. Ya, antar ketika ruku Allahu Akbar, agak dibengkokin sedikit. Sami Allahu liman hamidah. Nggak boleh langsung duduk, karena Anda masih bisa berjalan dan Anda masih bisa persendiannya untuk dilekuk, masih bisa seperti ini, kecuali memang dia sakit seperti ini. Jangan langsung pakai kursi, khususnya sholat wajib. Tapi kalau sebelum qomat, sebelum sebelum qomat ataupun sebelum ikut sholat berjamaah, duduk di kursi nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi ketika sholat, usahakan kalau masih bisa berdiri tadi seperti setengah berdiri, Anda lebih baik setengah berdiri. Karena sholat fardu sempurnanya itu dia berdiri. Nggak bisa berdiri tadi seperti saya, setengah duduk. Nggak bisa setengah duduk, ya bersila. Nggak bisa bersila juga, nanti untuk bangun lagi nggak bisa, baru pakai kursi. Insya Allah. Baca Al-Fatihahnya dalam keadaan berdiri. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa, Pak. Bapak misalnya sholat apa? Qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, duduk nggak apa-apa. Bib, saya mampu berdiri, tapi saya pengen duduk aja, boleh, nggak apa-apa. Mau di kursi, mau di bawah, nggak jadi masalah. Kalau sholat sunnah, tapi ingat, afdolnya sholat dalam keadaan berdiri. Ya masa Anda badannya sehat masih duduk juga? Apakah Anda berharap sakit? Na'udzubillah min. Yang kedelapan, dilakukan pada saat berdiri. Udah ya? Udah. Yang kesembilan, memperdengarkan bacaan pada dirinya sendiri. Jadi dirinya tuh kan kadang kita lalai nih. Kita lalai bacaan tapi pikiran kemana-mana. Jadi nggak boleh. Di sini dianjurkan dalam keadaan
mendengarkan bacaan pada dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dirinya sendiri, dia mendengar. Yang ke-10 yang terakhir, tidak diselingi dengan berbagai zikir yang lain, nggak boleh. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, nggak boleh. Jadi nggak boleh ada zikir yang lain. Penjelasan bisa diambil nih. Baca apa? Maaf. Penjelasan, lihat penjelasannya. Baru nanti kita menuju kepada pembacaan Al-Fatihah. Penjelasan berurutan sebagaimana urutan ayatnya. Yang kedua, terus menerus, artinya bila berhenti tidak boleh lama. 3, harus memelihara huruf-hurufnya Al-Fatihah yang berjumlah 138 huruf. 4, macam-macamnya terlihat pada bagian tajwid Al-Fatihah. Ya, nanti. Yang kelima, tidak terpenggal-penggal dengan maksud memotong kalimat. Yang keenam, tidak boleh cadel, pelo atau jawanya yang bisa merusak arti Al-Fatihah walaupun hanya 1 huruf. Nah ini maksudnya kalau jadi imam jangan yang cadel. Maaf ya, maaf. Itu kan cadel itu kan memang bawaan ya dari lahir, atau memang Allah memberikan seperti itu udah takdir. Tapi Anda juga harus mengetahui saya cadel. Jangan Anda enak-enakan jadi imam, persilakan yang lain. Jadi jangan sampai Anda memaksakan diri, mentang-mentang maaf Anda paling tua di antara mereka, tahu-tahu dia cadel jadi imam. Nggak boleh. Jangan kasih anak muda yang ada cadel. Nggak apa-apa, ini udah dari Allah, bukan menghina, tidak. Karena kita pengen bacaan Al-Fatihah itu sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, bacaan Al-Fatihah tidak boleh diselingi oleh wirid zikir yang lain, kecuali selingan tersebut merupakan masanya sholat, seperti bacaan aminnya makmum setelah imam membaca Al-Fatihah. Oleh karena itu, bacaan amin tidak memutuskan bacaan Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. ya, alhamdulillah. Ayo ikutin Habib ya, atau dengarkan saya dulu. Bacaan saya izin minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tata cara bagaimana cara minumnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. 1 ya. 2, 3. Alhamdulillah. Apa bacanya setelah makan? Alhamdulillah. At'amana alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Nah, sudah cukup. Jadi jangan minum gluk, enggak boleh. Nah, itu makruh. Ya, makruh itu artinya dijauhkan, jangan dilakukan. Perhatikan Habib bacaan Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya Bu, Habib ulangi. Jadi jangan diikutin dulu, nanti kita praktekkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo kita perhatikan halaman 81. Silakan dilihat tasdid pada Al-Fatihah. Tasdidatul Fatihah arba'ata asyara. Tasdid itu ada 14. Bismillah. Ikutin saya. Bismillahi. 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 Nah, itu tasdidnya di millah. Jadi ada gentakan sedikit. Coba ibu-ibu ikutin Habib. Bismillahi. Bismillahi. Kurang. Bismillahi. Bismillahi. Bismillah. 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 Coba yang senderan di tembok. 1, 2, 3. Bu, yang senderan di tembok. 1, 2, 3. Bismillah. Kurang. Ini jangan ikut yang ini. Yang senderannya aja. 1, 2, 3. Bismillah. Kurang. Bismillah. Millah. Millah. Ada gentakan sedikit. Millah. Karena tasdid itu. Bapak-bapak. Bismillah. Bismillah. Kurang. Bismillah. 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 Ya. Itu tasdid yang pertama. Fauqal lam, di atas lam. Millah, itu lam. Itu tasdid. Tasdid itu angka 3. Angka 3. Itu siapa yang siapa? Bismillah itu angka 3 dibalik ke atas. Jadi seperti gelombang. Itu tasdid namanya. Ini kalau tasdidnya salah, salah semua bacaan Al-Fatihah. Allah, mudah-mudahan insya Allah ulang dari sini semua lisannya seperti lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim. Mudah-mudahan semuanya ahli Quran, amin. Yang kedua, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Itu fauqar di rohnya. Bismillahir. Coba Bismillahir. Bismillahir. Rori ruro. Rori ruro. Ruron. Rori rorna. Rori rorna. Ya. Ulangi. Rori ruro. Rori ruro. Ruron rori rorna. Ruron rori rorna. Minal murri. Minal murri. Muroron. Muroron. Rori ro. Rori ro. Ro. Rr. Enak Bu, belajar Al-Quran enak banget. Enak banget Pak. Ya. Maaf Pak, jangan santai-santai Pak kalau belum bisa baca Al-Quran. Jangan. Kalau memang udah pensiun, sibukkan sama Al-Quran. Cari ustaz. Ibu cari ustazah. Atau kalau memang nggak mau di rumah, di mana pengajian yang ada Al-Quran? Kalau bisa setiap hari. Jangan kita santai-santai. Maaf, main tenis 2 jam, 3 jam pada kuat. Senam pada kuat. Ini kadang saya kritik sedikit boleh ya. Tolong kalau senam, yang di depan tuh bapak-bapak. Ini senam di depan ibu-ibu. Di belakangnya Habib, ya gue lihat Habib. Kau tepuk tangan. Bukan, ini sekarang senam. Iya kan? Perempuan di depan, bapak-bapak di belakang. Pakai enakan dia. Yang senam laki-laki lagi. Jangan, kalau mau di sampingnya. Kasih tahu Bu, ibu jangan diam aja. Ya ibu, mentang-mentang senam ada di belakang bapak-bapak, kasih tahu sama ketuanya. Mohon maaf, kalau bisa yang bapak-bapak di samping. Kata ketuanya,
Udah saya bilang di samping, maunya di belakang juga. Dasar mata buaya. Hati-hati ya Pak, tolong ibu yang udah umur di atas 40. Kenapa sih akhir bilangnya 40? Karena itu udah penentuan untuk kita. Udah nggak boleh macam-macam lagi kalau udah umur 40. Terus mau kemana kita belum bisa baca Al-Quran? Dipuji di kantor dengan pangkat kita, dengan kolonel kita, dengan jenderal kita, atau di kantor dengan manajer dan sebagainya, atau di masyarakat Anda sebagai RW, sebagai RT, sebagai lurah, ataupun pejabat yang lainnya. Tapi tolong koreksi diri kita, karena nanti kita masuk ke dalam kubur fardan sendiri-sendiri, gak ada yang nemenin kita. Istri kagak, suami kagak. Istri meninggal, suami wah cepet banget jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidnya yang pertama di mana? Di lam, yang kedua di ra. Lalilulan. Lulan lalilalna. Minal mulni. Mulalan. Lalila. Lalala. Lilili. Lululu. Enak loh Pak, belajar Al-Quran nikmat, paling nikmat. Kata Nabi, orang yang bacanya terkaki-kaki artinya belum lancar, pahalanya 2 kali lipat. Contoh misalnya, saya baca atau yang lainnya, ya Bismillahirrahmanirrahim, 1 huruf 10. Tapi kalau yang belum lancar itu 20 Pak, 2 kali lipat. Itu 2 kali Pak, dapat pahalanya. Kalau yang belum lancar, maksudnya memotivasi agar dia mau belajar. Nah sekarang nih diumumin sama Pak Sujana ya, Pak Juwana ya, diumumin hari Jumat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pengajian bulanan hari Minggu, insya Allah nanti dapat sembako. Hadir nggak? Ya salam. Gue itu mending. Begitu juga nih memotivasi. Nabi memotivasi. Anda yang belum lancar bacaan Al-Qurannya, Allah balas 2 kali lipat. Artinya 2 kali lipat, 1 huruf itu dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Tapi kalau Anda masih belajar, itu bukan 10 lagi, 2 kali lipat. 10 kali 2 jadi 20. Alhamdulillah. Ayo kita lanjutkan, masuk lagi. Ar-Rahim. Belum masih kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa tasdidnya? 3. Yang pertama di atas lam, yang kedua di atas ro, yang ketiga di atas ro. Baik, yang selanjutnya ayat berikutnya, ingat hak kecil. Alhamdulillah.
Ya, alhamdulillahi. Ayo 1 2 3. Alhamdulillahi. Hahihu. Tuhan halihna. Jangan balik. Tuhan halihna. Minal muhni. Muhahan. Haliha. Itu hak kecil ya. Beda dengan Allahu. Ha. Ayo. Ha. 1 2 3. Tuhan halihana. Minal muhni. Muhahan. Haliha. Ayo Pak. Coba. Beda dong. Alhamdulillah seperti Bismillah. Ini sekarang Alhamdulillahi. 1 2 3. Alhamdulillahi. Tasdidnya di atas apa? Di atas lam al-jalalah. Selanjutnya Rabbil alamin. Kurang dimasukkan Rabbil alamin. Tasdidnya di apa? Di ba. Alhamdulillahi Rabbil alamin. 1 2 3. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Selanjutnya itu udah berapa cuy? Udah berapa? 5. Baik, yang selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Alif ya, alif. Ar-Rahmanir Rahim. A-I-U-A. Nggak usah malu-malu. A-I-U-A. U-an ali-akna. Minal mu'ni. Mu'aan. Ali-a. A'u. Nah, kalau a'udhu alif dulu baru ain. Bisa dimengerti insya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Tasdidnya di ro. Udah berapa? 7 ya. Baik. Selanjutnya Maliki Yaumiddin. Tasdidnya di apa? Dal. Dadi duda. Dudan dalidadna. Minal mudni. Mudadan. Dalida. Dadah. Ya. Di atas dal ya, Yaumiddin. Digetak Pak. Digetak ya Pak Bu. Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. 1 2 3. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Habis pakai sebutin karena waktunya tinggal 3 menit lagi. Ya, sampai jam 10. Jadi soalnya kakinya pada asam urat. Kita selonjor, terlibat lagi, selonjor. Ya. Selanjutnya ini yang paling susah. Hati-hati. Iya. Apa? Iyyaka na'budu. Tasdidnya di apa? Iya, ya.
namanya Yaya? Ya ada. Ya gitu ya. Ya, kok begitu lagi? Iya, nih kebanyakan salah nih. Di sini dia nggak gentak, salah gitu. Dia bacanya iya kan, salah. Harus ada tasdid. Tasdid itu gentakan. Iya, 1, 2, 3. Iya. Jangan dipanjangin, nggak boleh. Iya, salah. Harus gentak. Iya. 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 Bapak-bapak 1, 2, 3. Iya. Ibu-ibu 1, 2, 3. Iya. 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 Apa? Apa? Ini paling banyak yang salah di sini nih. Bacaan Al-Fatihah banyak salahnya di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo kita lihat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di huruf apa? Yang pertama di huruf ya, yang kedua di huruf ya. Udah berapa jumlahnya? 9 dan 10. Baik, ada berapa tasdid? 14, 4 lagi. Lihat semuanya bukunya. Ihdinas. Ayo 1, 2, 3. Ihdinas. Sosi suso. Suson solisosna. Minal musni. Susoson soliso. Itu sol sepatu. Itu so ya, so. Insya Allah bulan yang akan datang saya akan, insya Allah. Cuman saya pengen bekerja sama dengan pengurus masjid. Kemarin saya umroh, saya ketemu sama satu orang ahli Quran, dan dia bisa mengajari orang 1 jam udah bisa baca Al-Quran. Nanti kita kerjasama ya, setengah-setengah amplopnya. Ada 500, masjid 500. Nanti saya telepon dia kalau nggak sibuk. Kemarin saya satu pesawat sama beliau, duduk rombongan saya. 1 jam bisa baca Al-Quran. Sebentar, ada ini metode. Boleh saya buka sebentar ya? Ini biar nggak lupa. Nah, namanya Ismail, Ustadz Ismail. Iqra Mahabbah, metode baca. Ya. Namanya Pak Ismail, Ustadz Ismail. Nah, ini dia 1 jam udah bisa baca Al-Quran. Insya Allah. Ya, namanya Ustadz Ismail. Insya Allah bulan yang akan datang nanti saya lihat jadwal beliau ada gak, terus tanggalnya tanggal berapa di sini, ya, apa akhir bulan. Ini kan kita pertengahan nih, karena ada acara besok juga tanggal 19 saya nggak bisa, karena 2 tempat di Banten saya ceramah. Terus habis tanggal 19 akhir bulannya di sini katanya ada acara, ya. Insya Allah. Tadi Pak Haji hari ini WA saya, bahwasanya beliau lagi ke kampung nengokin orang tuanya, karena orang tuanya di sana sendiri tinggalnya, ya, nggak tetangganya aja yang iniin. Nah, jadi kalau bisa yang punya orang tua, khususnya saya juga, jangan pernah ditinggal. Kalau memang mau ditinggal, kasih orang untuk jaga. Keluarin duit buat orang tua, jangan pelit-pelit. Iya, gaji, yang jagain gaji. Kasih uang 500 atau 1 juta biar dia semangat. Kalau perhatikan sholat ibu saya ya, begitu. Kalau ibu perempuan, ya suruh perempuan. Jangan ibu yang merawatnya laki, jangan. Atau yang laki dirawat sama perempuan. Kalau memang dirawat sama perempuan, kalau memang anak-anaknya setuju, ya udah suruh nikah aja sama bapaknya.
biar merawat bapaknya lebih tenang, nggak apa-apa. Ya, lebih halal, artinya tidak ada haram, insya Allah. Mudah-mudahan ya, insya Allah bulan yang akan datang Habib akan mengundang beliau. Saya juga pengen tahu metodenya, tapi Anda bisa lihat juga nanti di Google atau di YouTube, Iqra Mahabbah. Ada lagi sistem Iqra, apa namanya, ketemu saya juga di daerah Klender. Ada ini juga teleponnya sama saya. Dia sistemnya lagu, jadi nyanyi, belajarnya nyanyi, ya nyanyi. Huruf alif nanti dilagukan sama dia, huruf ba dilagukan sama dia. Subhanallah, ini ustadz-ustadz yang Masya Allah peduli sama Al-Quran, luar biasa. Bagaimana caranya orang biar bisa baca cepat, insya Allah. Tolong diingatkan lagi Ketua DKM, saya usaha ya, bukan janji tapi saya usaha, saya akan datangkan ustadz tersebut. Karena kemarin di bandara dia bilang, Habib kalau perlu saya nggak apa-apa, silakan ya, insya Allah. Selanjutnya sosi suso, monyong, so. Beda dengan sin biasa, giginya gini. Sini, nih, rapat. Sa, sasi, susah. Rapat giginya, rapat. Ibu belum rapat ya giginya. Apaan Habib, saya dari tadi buka mulut sampai kepegelan nih. Gak apa-apa Bu, pegel juga nanti di akhirat surga. Amin ya Rabbal. Ayo, sasi susah. Gigi, sa. Su. Sasi susah. Susan salisasna. Minal musni. Musasan. Salisa. Itu sa kecil, sa besar. Syashi susah. Susah banget. Lebay lo. Ngomong susah aja pakai susah. Kecuali ngomongnya sama Yayang, ya kan? Yayang, susah banget. Alhamdulillah. Syashi, lihat nih, lidahnya dilipat yang dalam. Keluarin lidahnya. Oh, keluarin. Nggak apa-apa, belajar. Nah, lipat Bu. Pak, keluarin lidahnya. Iya, lipat Pak. Sya. Belum, Bapak belum lipat. Bapak masih sa. Belum sya. Maaf ya Pak, ngusir kucing Pak. Coba ngusir kucing. Enggak, ngusir kucing. Nah, itu udah kena tuh. Coba di depan Bapak misalnya ada kucing, coba. Kena tuh, udah. Udah, Bu. Udah umur 75, masa saya bolak-balik sases. Ibu kalau belajar nggak pandang belajar sampai mati. Jangan mati baru belajar. Kalau udah mati jadi pocong. Gurunya juga pocong sama pocong. Syashi susah. Syashi susah. Susan salisasna. Minal musni. Musyasan. Salisa. Syasha. Sisi. Susu. Mau
Minum dulu Bu ya. Ya. Nggak kuat nahan ketawa. Ntar aja ya. Sallu ala Muhammad. Ihdinas siratal mustaqim. Belum sot ya sot. Itu hak besar tuh. Dada. Ha hi hu ha. Ya, gak enak banget. Ihdinas. Ayo 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita tutup. Siratal ladina. Kurang. Siratal ladina. Ada toknya tuh. Qol. Hutan taliqatna. Minal mutni. Muqatan. Taliqa. Qiyati. Put. Enak Bu belajar Al-Quran Pak, luar biasa, nikmat ya. Ini maksud Habib ada ketawanya biar nggak jenuh ya, nggak jenuh. Siratal ladina qati'tuta hutan taliqatna minal mutni muqatan taliqa siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdub Maqdu, bukan makadu, bukan kof, bukan makadu, ya nah ini dia ngambang nih, ghairil maghdubi alaihim walau minal mutni muqatan taliqa godnya mana ya dot anak-anak tuh walau molin 1 2 3 lihat aminnya amin salah kalau dia bilang amin salah yang benar A-nya jangan terlalu panjang tapi amin nah, kalau doa juga begitu jangan amin jangan amin coba amin itu yang benar. Tapi kalau ada orang doa amin salah
Amin, amin. Cuman jangan panjang-panjang. Amin. Kok panjang banget biar cepat diterima. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna. Baca semuanya. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Misalnya ada yang mau, Habib, saya pengen guru Quran dong, bisa gak rekomendasikan untuk saya biar datang ke rumah seminggu 3 kali, atau bisa hubungi saya atau ketua DKM, nanti ketua DKM hubungi saya atau hubungin saya langsung, gak apa-apa, silakan ketua DKM kasih nomornya ke jamaah, gak jadi masalah, nanti saya rekomendasikan ya untuk orang misalnya panggil ke rumah atau ke masjid. Nah itu insya Allah saya rekomendasikan nanti. Pokoknya Bapak, maaf Ibu ya, maaf sekali karena saya sayang dan cinta kepada semua jamaah. Tolong kalau udah umur 40 fokus sama Al-Quran. Anda silakan sibuk sama yang lain, tapi tolong Al-Quran sibukkan melebihi dari yang lain dulu. Karena Al-Quran ini udah teman kita nanti di alam kubur. Nanti kalau Anda lancar Al-Qurannya, apalagi hafal Quran, itu tiap hari di dalam kubur baca Al-Quran. Nggak ada aktivitas yang lain di dalam kubur kecuali baca Al-Quran. Maka ada lagu tuh, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran imam, ingat aja imam. Al-Quran pedoman, Al-Quran satukan kami, Al-Quran petunjuk kami. Pertama imam, kedua pedoman, ketiga satukan kami, keempat petunjuk. Ayo coba, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, tinggi, Al-Quran petunjuk kami. Bukan, Al-Quran satukan kami, cuma nadanya agak tinggi. Ayo 1, 2, 3. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, satukan, Al-Quran satukan kami, Al-Quran petunjuk kami. Coba pertama I, imam. Yang kedua P, IP. Yang ketiga S, IPS. Ada IPA kan? Ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Nah ini kita IPS. Yang terakhir apa? Petunjuk, IPSP. Jadi IPSP, IPSP. Ya, imam, pedoman, satu, petunjuk. Ayo sekali lagi, 1, 2, 3. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran petunjuk kami. Ibu-ibu aja, 1, 2, 3 Bu, 1, 2, 3. Al-Quran imam kami, Allah, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran petunjuk kami. Bapak-bapak, 1, 2, 3. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran
Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasyir insyaallah ta'ala dengan aminin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, nggak usah salaman, langsung saja karena kopinya udah dingin ya, jadi langsung saja ke tempat makanan yang sudah disediakan. Hadatsallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu, silakan bapak-bapak, silakan.